10 langkah di bab 4. Pertama kita scoring dulu, setelah mengumpulkan data kita, pastiin dulu semua itemnya udah scoring dengan benar, biasanya kita lakuinnya di Excel kan. Dan, item favorable dan unfavorable itu kita reverse dulu yang unfavorable. Dan langkah kedua nanti kita udah mulai ngisi bab 4 ini, gambaran umum subjek penelitian biasanya tuh kayak demografi jenis kelaminnya, atau usianya, atau, tingkat pendidikannya gitu. Terus langkah ketiga, kita melakukan analisis CFA, biasanya kalau di skripsi kita pakai ListRel, dan analisis CFA-nya ini dilakukan untuk setiap dimensi atau setiap variabel. Jadi kita harus satu-satu, melakukan CFA ini kepada setiap variabel kita. Dan langkah keempatnya nanti, kita melakukan uji validitas item. Ini sebenarnya juga tahapannya sama dengan ini tahapan ini tuh dilakukan setelah CFA. Nanti output CFA kita pakai untuk menguji apakah item kita itu valid atau enggak. Baru nanti setelah validitas item sudah terpenuhi, nanti kita bisa mulai totalin skor, entar kita, mulai apa namanya, mengubah skor dari setiap variabel ke dalam bentuk faktor skor. Ini bisa kita lakukan di SPSS. Tapi yang kita analisis itu pakai, skornya itu bentuk T-score. Entar ini juga bisa kita dapetin T-score ini di SPSS. Terus itu setelah skornya udah, dapet juga, nanti kita mulai analisis deskriptif. Analisis deskriptif itu kayak, mean standar deviasi, nilai minimum dan nilai maksimum dari setiap variabel. Nah, setelah itu kita kategorisasi skor. Mungkin teman-teman juga ingat ada, tinggi, rendah, dan sedang di setiap variabel, entar kita tentuin juga kategorisasinya. Terus, langkah ke-9 kita baru melakukan analisis multiple regression atau analisis regresi berganda. Oke, terus yang terakhir baru nanti analisis proporsi varians dari masing-masing IV. Mungkin kita coba, insya Allah semalam ini, selesai ya dari tahapan langkah 1 sampai 10. Mungkin yang singkat-singkat aja hari ini. Mungkin kelihatan banyak, tapi kalau misalnya udah paham, harusnya sih bab 4 bisa selesai dalam 1 hari atau 1 malam bahkan. Oke, mungkin oh. Langsung aja kita mau, ke langkah yang pertama scoring. Mungkin di sini juga teman-teman udah pada bisa scoring, tapi aku mungkin mau, sedikit ngebahas aja biar ya dibahas sedikit aja di sini. Kalau scoring sendiri, ini aku pakai datanya punya temen aku yang, bersedia datanya dipakai untuk contoh scoring. Oke, di sini, dia item yang unfavorable itu item yang, berkebalikan dari konstruk itu. Jadi skornya pun harus dibalik dulu. Kalau misalkan ini ada dia pakai skala Likert 1 sampai 4, ini berarti kita harus dibalik dulu skornya, yang tadinya skornya 1 kita ubah jadi 4, yang tadinya 2 jadi 3, yang tadinya 3 jadi 2, dan yang tadinya 4 jadi skornya jadi 1, kita ubah. Sebenarnya gampang aja caranya. Kalau aku sendiri, biasanya pakai Excel. Mungkin di sini teman-teman lain ada punya cara yang lebih gampang untuk nge-reverse item unfavorable ini, boleh banget untuk sharing. Kalau di sini mungkin aku mau nunjukin cara yang biasa aku pakai untuk nge-reverse item yang unfavorable. Ini kita pilih aja, kita select, 1 kolom ini, 1 kolom item unfavorable ini, terus kita ubah di Ctrl H. Ini aku pencet Ctrl H. Oke. Di sini item, yang skornya 1 itu kan aku mau ubah ke angka 4 ya. Tapi di sini biasanya aku satunya aku ubah ke jadi 0 dulu, di place all aja langsung. Ya, terus yang angka 4 diubah ke angka 1 kan.
Ya, terus nanti yang angka 1 diubah ke angka 4, tapi tadi angka 1-nya udah kita ubah ke 0, jadi kita ubah ke angka 4. Kita pakai ini yang tadi, ini kan tadinya angka 1 ya, yang 0 ini. Terus kita replace dengan 4, replace all. Begitu juga dengan 2 dan 3, skor 2 dijadikan 3, skor 3 dijadikan kedua. Di sini aku 2-nya mau dijadiin angka 0 dulu, biar nanti nggak overlap. Ya, terus nanti yang skor 3 kita ubah jadi skor 2. Terus skor 2 yang aku udah ubah jadi 0, mau aku ubah ke skor 3. Oke, mungkin gitu aja teman-teman. Mungkin ada yang punya cara lebih efisien, boleh banget sharing on mic aja. Ini kalau misalnya skalanya ada 5, ada rentangannya ada 5, ini berarti yang 3 tetap 3 ya. Oke, gitu. Jadi tahapan pertama sebenarnya udah selesai. Sampai sini mungkin ada yang mau bertanya atau mau sharing, boleh? Aman nggak kira-kira? Gimana teman-teman? Apakah ada yang mau ditanyain atau kita bisa lanjut nih? Kalau lanjut mungkin kita bisa kasih, teman-teman bisa kasih reaction ya. Oke, kayaknya udah aman. Oke, Oke, aman thank ya. you. Mungkin lanjut aja ke tahapan 2. Oke, tadi kan sebenarnya aku nggak akan pakai ini untuk analisis pada malam ini. Ini cuma contoh untuk scoring aja. Aku mau pakai ini nih. Malam ini kita akan coba dengan hipotesis yang seperti ini. Kira-kira kelihatan nggak sih kalau di layar ini, apa terlalu kecil tulisannya? Di aku aman sih. Ini ya. Aku pakai data dari internet. Di sini ada berapa variabel IV. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya, teman-teman. Nonton lagi ya? Mending nontonnya pas lagi kerja. 3 variabel ini, dan yang ini 2 variabel, mind wandering type. Mind wandering, jenis-jenis mind wandering yang deliberate itu yang disengaja atau yang spontan. Itu aku mau, ini IV-nya berarti yang di sebelah kiri, yang di sebelah kanan ini DV-nya, Tapi dari well-being. sini dia juga nge-record. Dan subjek penelitiannya adalah mahasiswa psikologi di Jabodetabek. Nah, aku mau tanya teman-teman, mungkin bisa langsung on mic aja. Kira-kira untuk model seperti ini, aku mau mengetahui pengaruh mind wandering type, mind wandering frekuensi, COVID-related stress, dan jenis kelamin terhadap well-being. Kira-kira CFA yang akan aku lakukan itu ada berapa kali dan modelnya apa? Mungkin teman-teman ada yang mau jawab? Ada berapa kali CFA yang akan aku lakukan kalau penelitian aku seperti ini? Bikinnya di sini dulu ya, nggak usah digunting dulu ya. Oke, gimana nih teman-teman? Ada yang bisa jawab nggak kira-kira? Boleh nih di kolom chat. Gak usah takut salah, karena kita di sini santai aja, kita sama-sama belajar ya guys. Ini buat apa? Oh, buat ngambil Yang ya? pasti jenis kelamin nggak akan kita uji CFA karena dia bukan variabel kontinum dan nggak pakai alat ukur juga kan. Berarti totalnya ada berapa CFA nih kira-kira? 1 DV, berarti 1 CFA. Terus COVID-related stress ini aku anggap unidimensi, dianggap unidimensi, jadinya 1 kali CFA. Terus mind wandering frekuensi juga dianggap 1 kali CFA, dan yang mind wandering type ini dia multidimensi kan, ada 2 dimensi tapi dilakukan 1 kali CFA juga. Berarti totalnya ada 1, 2, 3, 4 CFA. Tapi yang untuk mind wandering type ini CFA-nya bukan CFA unidimensi tapi CFA multidimensi atau CFA multifaktor dengan 2 faktor, karena di sini ada 2 dimensi. Tapi sebenarnya nggak ada tapi. Oke, ada yang mau ditanyakan Kak guys?
Oke, aman ya? Mungkin lanjut dulu aja. Sekarang kita mau CFA. Di sini aku nggak akan nyoba semua CFA. Aku cuma mau coba CFA COVID-related stress dan mind wandering type. Jadi satu contoh CFA unidimensi dan satu contoh CFA multidimensi. Langsung aja. Ini aku udah punya datanya. Oh, sebelum CFA ternyata ada, kalau di skripsi itu susunannya kita gambaran umum subjek penelitian dulu. Oh, oke. Jadi mungkin gambaran umum subjek penelitian dulu. Nih, di sini aku punya data demografi, usia, dan gender. Mungkin teman-teman data demografinya akan ada lebih banyak seperti tingkat pendidikan atau status pekerjaan dan sebagainya. Di sini aku contoh ini cuma nih yang gender aja ya. Nah, ini kan nanti kalau gambaran subjek penelitian kita bisa olah di SPSS. Jadi kalau untuk variabel nominal kayak gini nih, Bisa Bu ini kan? Enggak. Gede banget itu. Kan sama aja kayak motor. oke, maaf. Kalau variabel seperti ini nggak bisa ini kalau dianalisis di SPSS harus dijadikan numerik dulu semuanya. Semua variabel yang kayak gini, yang berbentuk tulisan itu harus diubah dulu ke bentuk numerik. Di sini mungkin aku mau ngubah female jadi angka 0 dan male jadi angka 1 biar memudahkan nanti. Kita ubah Ctrl H female berubah jadi 0 Nih jual nih. dan Ada mau male diubah Nggak jadi tahu. angka 1. Kadang iseng aja bikin. Deh bawa deh. Habis berapa Ya. kadang. Oke, ini ada non-binary. Mungkin non-binary-nya kita jadiin angka 1 aja ya. Ya. Ini nanti kita bisa salin di SPSS. Iya, pakai ini nih. Ini yang. Kita save dulu. Cuma udah lupa caranya. Mungkin save di download aja biar gampang. Di belit-belitnya. Apa nih? Data. Sekarang tanggal 22. Kita buka SPSS langsung. Dulu kan waktu SD dia suka ngoleksi gelang-gelang kayak gitu. Iya. Kemanapun perginya nyari tukang gelang. Segini. Biar apa coba? Kayak Ini dulu teteh tangan kita nggak bisa digedein ya. Oke. Cara open data Excel ke SPSS itu tinggal import data aja. Import data tadi kita dari Excel. Jadi Excelnya harus ditutup dulu kalau nggak salah. Jadi kita simpennya di download kan. Apa namanya? 2125 demo. Jenisnya Excel. Nggak seru. Oke, open aja. Nggak seru. Ini bisa dilihat previewnya dulu. Oke, aman. Nah, ini udah dipindah ke Excel. Tadi tahap pertama di skripsi itu kita mengerjakan gambaran umum subjek penelitian dulu kan. Kayak kita kasih deskripsi singkat aja, kayak pada bagian ini akan dijelaskan terkait gambaran umum subjek penelitian. Di sini aku mau contohin jenis kelamin. Kayak subjeknya mahasiswa psikologi, Jabodetabek, jumlahnya berapa. Dan kita bikin tabel seperti ini. Ini tabel pertama di bab 4 tuh kayak begini. Dikit lagi ya. Oke. Coba langsung analyze aja. Caranya tuh analyze deskriptif statistik. Pilih yang frekuensi aja.
Coba kita masukin semua variabel Pindahin, demografinya. pindahin. Ntar kalau misalnya kalian ada tingkat pendidikan dan apapun itu, masukin aja ke SPSS. Tapi masukin ke SPSS-nya itu udah pastiin dia dalam bentuk numerik semua, karena dia nggak bisa diolah kalau Karena bukan ini kan numerik. digabunginnya Oke, begini tadi jadinya. lupa ngasih value di sini. Kita kasih value dulu. Ini kalau Tadi yang pakai 0 itu kan perempuan tuh. Ini kurang. Dan yang 1 itu laki-laki. Oke, namanya mix. ya, udah aman ini. Oh ini mah nggak harus simetris ya? Iya. Ini nih kalau misalnya Mana kita pencet ada? ini nih, value labels yang ada Jadi angka 1 dan A. Ini nanti bakal kelihatan yang mana perempuan, yang mana laki-laki. Kalau mau dalam bentuk angka, itu tinggal pencet lagi aja. 0101 gitu. Oke, langsung analyze, descriptive statistik, frekuensi, masukin variabel demografinya Moi ke kolom variabel ini, sama yang itu langsung oke yang aja. ada dua. Ada dua yang kecil. Oke, ini keluar nih. Satu hilang. Ya. Mungkin aku di sini mau Yang bagus masukin tuh yang agak ke dalam itu. tabel ini. Oh, udah dimasukin di sini. Kayak oranye. Oke, udah bener ya. Yang kita 41 laki-laki. Berantem Di sini mulu. ditaruh jumlah laki-laki 41, jumlah perempuan ada 136. 136. Presentasenya udah bener ya, laki-laki 23,2%. Dan perempuan di sini 76,8%. udah ini ya. Isu. Oke. Terus ntar jelasin aja singkat, ada jumlah 136 partisipan itu laki-lakinya berapa, perempuan itu berapa. Di sini kan aku cuma pakai jenis kelamin ya, padahal kalau gambaran umum itu pasti ada banyak kategori lainnya. Sesuaikan saja dengan penelitian kalian. Oke, lanjut tadi ke CFA. Nah, ini nih mungkin yang perlu diingat-ingat atau diamatin aja deh. Tadi kita buka Excel dulu. Balik ke Excel. Gede itu. Udah tahu. Itu temen. Kucingnya bulunya tebel apa enggak? Ini. Kalau bulunya tebel digedein, kalau enggak kalau bisa variabelnya udah disusun rapih ya per dimensi. Bukan per variabel tapi per dimensi. Kalau bisa diurutkan juga kayak begini nih. Diurutin berurut aja itemnya dari item 1 sampai 26. Oke, karena di sini aku mau nyoba CFA unidimensi yang pertama itu variabel COVID related stress, dia itu IV-nya ada berapa? Ada 36 item di sini. Kita pisahin dulu filenya biar gampang nanti. Oke, udah dipisahin gini, kita save. Save-nya namanya nggak usah panjang-panjang, dan kalau aku biasanya sih save-nya di download biar gampang dilihat. Aku namain singkat aja, CS. Udah satu dong. 22 CS. Oke, dan di save-nya itu dalam bentuk TXT, tab delimited ini. Gue aja pengen bikin yang peniti yang Ingat ya guys, pakai TXT di save-nya. Oke, save. Sekarang kita bisa buka list rel. Backup yang pakai itu apa namanya yang dirajut. Yang udah gini. Backup yang pakai tali-tali gitu apa sih? Oh, iya. Gini. Nggak tahu nama talinya apa. Lagi. Oke. Kalau list relnya udah kebuka, kita open aja langsung dari import data harusnya. Kita pencet yang import data. Lokasinya tadi kita nge-save di download kan. Ini Dan tipe filenya tadi kita pakai TXT. Aduh. Itu bagian olah data. TXT mana nih? Ini ya. Oh, harus. Ya tadi udah langsung keluar tuh paling atas 22 CS. Di open aja. Kan datanya tuh. Samain aja tadi nama filenya 22 CS. Oke, ini 36 item udah bener, dan di variabel paling atas di baris paling atas tadi kan kita masih ada nama kode-kode itemnya, masih ada nama variabelnya. Jadi centang aja. Oke.
dari awal. Nah, oke, Nah, setelah kalau ini komunitas kita ke statistik dulu. Tapi namanya Nah, setelah statistik, pencet yang paling bawah ini, output options. Ini yang paling atas ini, kita ganti ke correlation, juga. centang, dan kasih nama yang sama juga, nama filenya, tapi belakangnya .cor, titik core. Kayak gini. Ingat aja, ini harus diingat nama file, nama save-nya. Di oke. Oke, kalau udah keluar output kayak gini berarti udah aman. Kita langsung ke sintaks aja. Sintaksnya di file, new, syntax only, udah benar, oke. Nah, ini kodenya, kodenya ini nih, aku udah siapin. You, notepad. Nih, ini kodenya. Ini kalau kita mau pakai unidimensi. Karena mungkin aku akan kirim ini sintaksnya. CS itu COVID related stress. COVID stress kan tadi IV-nya. CFA unidimensi satu faktor. Yang namanya unidimensi berarti dia satu faktor. Tadi jumlah. Ini tuh udah default ya. Kita tulis enter nih. Setelah itu enter. Tulis DA datanya. NO itu number of observation-nya. Kita ada berapa respondennya tadi, ada berapa banyak data. Ada 177 tadi. Dan number of item, ini NI, itu number of item, kelihatan nggak sih? Kecil banget ya. Oke, number of itemnya tadi ada 36 item. MA matriksnya poliserial. Ini kayak begini aja dibiarin. Ini tanpa diubah-ubah. Yang harus dipastikan itu ini, number of observation-nya, respondennya ada berapa, dan jumlah itemnya ada berapa. Terus LA itu label, kita mau ngasih nama apa di item-itemnya. Biasanya sih pakai namanya tuh kayak X1, X2, X3, X4 gitu biar gampang. Oke, ini enter lagi setelah ngasih nama item satu-satu ya, dikasih namanya CS1 atau X1 spasi X2 spasi X3 dan sampai 36. Terus di enter, ini PMSY, ini emang dari sini nggak usah diubah-ubah filenya. Nah, filenya tadi kita simpennya ini kan 22cs.cor yang .core yang kita ubah jadi korelasi itu. Kita masukin di sini filenya. Oke, ini juga MO model. Ini NX-nya sama dengan 36 karena itemnya ada 36. NK kesainya itu, kesai itu faktor. Jadi karena ini unidimensi satu faktor, berarti jumlah faktornya cuma ada satu. Artinya seluruh item, ke 36 item ini itu mengukur satu faktor doang. Jadi cuma satu dimensi. Dan ini nggak usah diubah, tetap kayak gini. PH-nya sama dengan ST, LX-nya free, FR, TD-nya sama dengan SY, ini nggak usah diubah. Bisa enter lagi. sama Ini omreng-omrengnya juga. LK, ini label kesainya, kita namain faktornya itu COVID related stress. COVID stress, CS aja nggak apa-apa. Itu nih kalau kita mau pakai pet diagram, kita harus pakai pet diagram. Tulis PD aja dan enter lagi. Outputnya MI, ini kalau kita nanti butuh modifikasi akan dikasih saran oleh Lisrel. Langsung running aja kalau udah. Pizza, burger gitu-gitu ya. Save dulu. Samain aja namanya semuanya. Kenapa nih? Oke. Nah, ini udah langsung keluar. Kalau misalnya ininya nggak keluar, pet diagram nggak keluar, pasti ada masalah sih sama model, struktur modelnya. Jadi kalau keluar ininya berarti aman. Oke. Ini udah keluar hasilnya juga, hasil kriteria fitnya. Oh iya, mungkin aku mau ngebahas dulu, kita move dulu ke PPT. Nah, untuk CFA sendiri, kita mau mengetahui apakah modelnya ini fit atau enggak nih dengan data, sesuai enggak nih dengan teorinya.
Dan nanti akan ada kriteria fit-nya ya, yang tadi kita lihat di bawah diagram itu kriteria fit-nya ada chi-square dan RMCA sih yang di Lisrel. Kalau untuk skripsi kita fokusnya ke 1 dan 2 ini aja, yang p-value lebih besar dari 0,05 dan RMCA-nya lebih kecil dari 0,05. Yang bawah ini mungkin nggak perlu kalau untuk deskripsi. Jadi tadi kita sesuaikan, liatin apakah p-value-nya lebih besar dari 0,05 dan RMCA-nya kurang dari 0,05, kita lihat. Tuh, enggak ya guys. Ini dia p-value-nya 0,000, itu masih lebih kecil dari 0,05, padahal kita maunya dia lebih besar dari 0,05. Dan RMCA-nya juga di sini masih lebih besar dari 0,05, padahal kita maunya lebih kecil dari 0,05. Jadi kita harus memodifikasi dulu. Nah, gimana cara modifikasinya? Tadi kan gini ya, kita minimize aja. Tadi kita buka lagi sintaksnya. Sintaks itu yang SPL itu tuh sintaks. Nah, biasanya kita tuh nge-modifikasi dengan membebaskan korelasi. Jadi item-item yang mengukur dari satu konstruk itu, yang mengukur COVID stress itu, kita korelasikan error-error dari itemnya. Itu yang disebut theta delta. Jadi kita bebaskan FRTD. FR itu free kan, membebaskan korelasi item. Korelasi item itu theta delta. Nah, korelasi item yang mana? Oke, bisa kita lihat di outputnya. Gimana outputnya tadi? Ini nih. Gimana nih? Ini outputnya. Ini output. Yang titik out. Scroll paling bawah banget ya. Paling bawah, oke. Naikin dikit. Nah, ini nih, 16 dan 15.